Apapun pilihan hidup yang kita ambil memiliki konsekuensi. Terkadang konsekuensinya akan lebih buruk bila pilihan yang diambil tidak sejalan dengan kodrat manusia. Ini co-host gue guys, gue perkenalkan nih co-host gue di episode kedua ini. Gue punya co-host sekarang, Aldi Iqbal. Dia bakal nemenin gue berbincang di podcast Ngopi. Episode kedepannya kita bakal terus berbincang bersama Aldi Iqbal sebagai co-host ya. Oke, silakan perkenalkan diri Kakak Lovita. Selamat datang di podcast Ngopi. Udah tau belum nih podcast apa ini? Ini podcast nggak terkenal. Iya, ngobrol Ngobrol perkara ini dan itu. Oke. Gue entrepreneur, terus working mom juga, terus full time mother juga. Oke. Sih, gitu aja. Entrepreneur di bidang apa? Beauty. Oke. Jadi sebenarnya Lovita ini dia simpatisan lah terhadap ide feminisme ini gitu ya. Dari kita bisa lihat dari background pendidikan dia, di skripsinya pernah menulis skripsi tentang pemberdayaan perempuan. Apa judulnya? Judulnya apa? Aduh, agak berat nih kayaknya. Coba kasih tahu aja, nggak apa-apa, santai. Pemberdayaan perempuan dalam politik pada masa pemerintahan Hasan Rohani di Iran. Wah, berat banget, Bang. Lu anak HI kan, Bang? Iya. Apa skripsi lu apa, Bang? Udah, skip aja yuk. Gue ngarang bebas. Oke. Jadi kita bakal bahas feminisme, tapi kita bakal mengkerucutkan di satu topik yaitu tentang child free, guys. Oke. Sebelum kita masuk ke child free, mungkin monolog sedikit gue bakal menjelaskan secara singkat lah ya. Child free itu adalah sebuah pemahaman atau ide di mana sepasang kekasih itu memutuskan untuk tidak memiliki anak atau keturunan dengan alasan bisa alasan finansial, alasan mental, dan alasan-alasan lainnya. Jadi ini adalah satu pemahaman yang cenderung baru ya kalau menurut gue. Karena gue juga baru mengikuti dari tahun 2020, jadi baru 3 tahun lalu. Dan ini mengundang kontroversi nih. Nah, gue bakal diskusi bareng Aldi Iqbal bersama Kalovita sebagai simpatisan feminisme. Bagaimana pandangan dia tentang child free? Cara pandang ya, jadi sebenarnya gue punya background yang memang mostly kan perempuan yang berada menjadi peran yang penting gitu. Jadi banyak peran-peran perempuan yang menurut gue inspiring aja gitu. Makanya gue tertarik banget sama isu perempuan gitu. Kalau untuk gue feminis gitu ya. Kalau child free sebenarnya sih ini janjinya salah minta tamu nih kita nih. Jangan nih. Belum apa-apa udah defensif. Iya nih. Terus silakan. Child free menurut pribadi gue sih sebenarnya kembali lagi sih ke pribadi orang masing-masing gitu ya. Kalau misalnya punya anak itu kan sebenarnya kalau untuk orang-orang zaman sekarang gitu ya. Parenting anak-anak muda zaman sekarang sebenarnya berbeda banget kan sama parenting orang tua kita gitu, angkatan mereka gitu kan, baby boomer gitu kan. Pastinya beda dari sisi psikologi juga, dari sisi eksternal juga gitu. Mereka pasti berbeda lah gitu. Makanya mungkin sekarang masyarakat urban, terutama pasangan-pasangan mau perempuan atau laki-laki yang udah menikah, sebenarnya mereka punya cara pandang yang memang mungkin berbeda gitu. Karena kan namanya menikah kan sebenarnya itu kan adalah suatu hal fase yang memang perubahan hidup itu lumayan signifikan, 180 derajat gitu kan. Dan yang tadinya kita bisa punya waktu lebih banyak terhadap diri kita, tapi kalau menikah itu kan kita udah sudah mempertimbangkan banyak hal kayak gitu. Nah, jadi mungkin banyak banyak cara pandang dari orang-orang masyarakat urban ini, terutama pasangan-pasangan yang mereka mempertimbangkan segala sesuatunya gitu. Mungkin mereka belajar banyak hal juga gitu untuk lebih baik ke depannya. Nah, untuk mempersiapkan misalnya pernikahannya seperti apa, terus juga
kalau punya anaknya gimana dan lain-lain. Terus secara finansial mereka planning gitu kan, kayak dari segi psikologi juga, kesiapan mental, fisik itu pasti kan mempertimbangkan juga gitu. Itu wajar sebenarnya menurut gue gitu kan, sebagai masyarakat urban yang cukup terbuka lah ya gitu. Tapi kalau misalnya Dari pandangan pribadi lu deh. child free gitu kan. Iya, Kalau pandangan pribadi lu untuk sebagai child persiapan free. pernikahan ya pasti of course gitu kan. Tapi kalau child free sih kalau dibilang mendukung sih gue bukan tipikal yang mendukung, karena kan of course gue udah punya anak. Oh iya, itu seorang ibu juga. Ya, Iya, gue seorang ibu, pasti ya gue nggak menganut child free itu sih gitu. Oke. Gue nggak menganut Berarti hal itu. udah, lu terang-terangan aja gimana nih Oke. jawaban lu? Lu mendukung atau enggak gitu loh maksud gua. Mendukung sih kalau mendukung. Dia terlalu aman jawabannya nih. Aman banget jawabannya. Kalau mendukung sih sebenarnya itu balik lagi ke pribadi orang gitu ya. Tapi kalau mendukungnya of course enggak. Enggak ya, berarti Ya, lu enggak of mendukung course ya. enggak. Tapi Oke, kalau terkunci nih tapi jawabannya ya ya. mendukung enggak, tapi kalau orang Menghargai. menganut child Ya, free, menghargai berarti. ya Hak mereka gitu ya. gitu kan, Oke, terserah gitu kan menurut Tapi mereka. terkadang yang menganut child free ngeselit. Kenapa tuh? Bisa dielaborasi Bung Dibal gimana maksudnya ngeselinnya? Ya dia menggembar-gebor gitu loh, seolah-olah orang yang punya anak jadi salah gitu loh. Itu tuh yang jadi polemik menurut gue ya. Sebenarnya kalau mereka mau punya anak atau enggak ya terserah Urusan juga gitu mereka. kan, urusan mereka. Betul, hak mereka ya. Iya, entah ada aja kan yang dia bersembunyi di balik child free tapi ternyata dia mandul. Iya, benar. Kayak gitu loh. Bisa. Ya, Karena dia terserah. takut Jadi itu kan- takut inilah ya cemoohan dari Iya, sosial jadi society ya, gitu. terserah aja gitu. Cuman kan kadang orang-orang itu ya, orang-orang itu tuh selalu mengkampanyekan seolah-olah jadi terkesan orang-orang yang punya anak tuh terpojokkan gitu loh. Nah, Orang-orang contohnya yang apa untuk tuh, Bang? Contohnya apa, Hah? Bang? Contohnya apa tuh? contoh apa nih? Yang biasa mereka pojokan lah gitu. Orang-orang yang punya anak contohnya apa tuh kira-kira? Gimana maksudnya? Ya contohnya apa? Ada case Case yang apa misalkan kira-kira yang si orang-orang yang menganut child free ini tuh mencemooh orang-orang yang punya anak gitu. Ya bilangnya ngapain hanya anak tuh beban, anak itu apa Oh. ya? masuk ke poinnya juga. Mental segala macem gitu kan. Beban finansial, beban mental gitu maksudnya. Enggak juga kalau lu jalanin kan kita nggak tahu gitu loh. Gue Nah. sih jujur gue pengen punya anak gitu. Pengen punya anak ya? Pengen. Iya. Itu sebenarnya ini sih menurut gua ada persoalan yang harusnya itu dibenahin dari agenda itu. Menurut gua kalau idenya itu hanya di keep di masing-masing pribadi dari orang itu ya, artinya nggak dijadiin sebuah kampanye gitu ya, Iya. agenda gitu, apalagi pemaksaan Nggak atau dilempar ke publik gitu. iya nggak dilempar ke publik untuk kayak ayo ini Biar sebuah rame-rame pilihan gitu. baru gitu. Itu nggak masalah menurut gua karena ada banyak orang juga yang memang dia bukan child free tapi ada bahasa istilah childless. Ya. Mereka nggak punya anak karena memang ada kondisi medis tertentu. Iya kayak Ya kan? mandul gitu kan. Jadi itu yang menurut gue polemik tuh karena ide itu dipush di budaya yang di negara yang memiliki latar belakang budaya timur. Iya nggak sih? Kalau gue telah dari sejarahnya ya, child free itu tuh mulai di tahun 2020 lah. Maksudnya agenda masuk ke Indonesia nih. Itu mulai tahun 2020. gara-gara Covid ya. Orang banyak bengong jadi nggak ada kerjaan. Apa aja Bukannya pada malah dipermasalahin tiba-tiba gitu. berkembang biak kayak gitu. Kenaikan Gara-gara itu hamil, kehamilan. ya. Iya. Maksudnya ide itu masuk pas di era itu. Maksudnya di tahun itu. Karena gini lah, gue pernah nih Bal, dengar satu public figure Bal. Kan langsung ketawa dia nih. Siapa? Gue belum nyebut namanya padahal nggak boleh sebut ya. Ayo jangan sebut. Siapa public figure ya? Ya pokoknya ada lah public figure yang dia itu mengatakan bahwa anak tuh beban. Oh. Ada nih case aslinya yang lu tadi Yang bener ngomongin, serius ada. Dia itu Terang-terangan. iya, dia mengatakan di Instagram? publik. Iya, di Instagram, di sosmed. Kalau lu tahu. Iya terus. Di Instagram, di mana-mana. Dia mengatakan bahwa child free itu adalah anak itu adalah beban finansial dan katanya lu tuh nggak punya anak tuh sebagai anti aging alami katanya. Tapi lucunya tau nggak, banyak ibu-ibu muda yang lebih cakep dari dia gitu ya, yang nge-stitch videonya anjir, malah kayak lihat nih, gue anak 3, muka gue begini gitu. Tapi Coba lihat ibu-ibunya. gue HP gue di situ Bang. Iya. Oke lanjut. Nah itu, jadi maksud gue
banyak orang yang kayak menunggangi child free ini tuh untuk justru tadi lu bilang dia bukannya pilihan untuk diri sendiri tapi malah mencemooh orang-orang yang udah punya Iya. anak gitu loh. Itu yang menurut gue sih nggak apa ya. Ngapain memojokkan orang lain Iya, gitu loh. itu yang menurut gue yang kurang pas lah gitu. Emang sekeras itu ya si public figure ini di sosial media? Iya, dia Karena gue gak terlalu sempat di ini undang ke TV nggak salah. Tahu nggak lu Kak? Tahu nggak lu? Jangan berapa nggak tahu lu. Tahu. Tahu ya. Gimana pendapat lu deh tentang si public figure itu? Kira-kira. kalangan kakak itu. Oke. First of all lagi ya memang Lu ngadep sini aja nggak apa-apa. Oke. Nggak harus ke kamera. Iya. Oke. Memang emang agak ini ya, omongannya lumayan bikin kontroversi ya gitu kan, karena udah ngebahas tentang anak, terus juga experience dia juga gitu kan, terus ada testimoni negatif juga gitu kan gitu. Jadi ya lumayan para ibu-ibu nih biasanya sih mamut-mamut juga kayaknya udah mulai banyak ke-trigger juga nih gara-gara Iyalah. omongannya gitu kan. Sebenarnya sih ya balik lagi sih kayak nggak masalah sih mau dia menganut child free atau enggak atau apalah gitu, terserah anutan dia gitu ya, cara pandang dia. Cuman memang yang gue lihat sih sebenarnya caranya itu ya lumayan Hardcore ya. keliru sih menurut Keliru. gue. Wah. Ya. Lu tuh keliru ya. Lu keliru. Udah kan lu tuh keliru, oke? Kelirunya dalam arti gini loh, kayak orang sih berhak ya speak up tentang apapun gitu kan, Ya, bahkan free dari speech sisi lah. iya politik lah, dari apalah udah bebas gitu. Cuman terlihat dari kualitas isinya orang speak up gitu kan, Argumennya gitu. iya argumennya itu terlihat kayak gitu. Kalau misalnya memang speak up ya untuk suatu hal yang misalnya dia mau perjuangkan ya speak up aja. Cuman kan nggak perlu merendahkan sesuatu untuk meninggikan diri kan. Itu sih betul. poinnya sih. Maksudnya nggak perlu merendahkan suatu untuk meninggikan dirinya gitu. Jadi Dia kayak pendek emang. apa Pendek kali. gitu. Jadi kayak peribahasa Apanya aja pendek? lah ya. Akalnya pendek ya, akalnya. Gitu. Jadi Bukan fisik ya kan? Ya nggak boleh, kita nggak boleh ngomong fisik. Iya. Ntar kita masuk Nanti kan- harassment. Itu akal. Akal nanti kan. Akalnya pendek. jatuhnya namanya physical apa tuh namanya? Harassment. Ini Iya. body swimming. Body shaming Body shaming, jadinya shaming. namanya. Body shaming. Nah, gini. Gue mau tanya sama lu. Aduh, Kira-kira dulu nih. Minum misalkan. Kalau misalkan child free itu dilaksanakan, lu sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai pelaku entrepreneur, kira-kira menurut lu tuh ada dampak negatifnya nggak? Nah, gue juga mau nanya ke lu nih bang. Ini ujian skripsi nih bang. Ya, silakan Kakak Lovi. Dampak negatif ya. Sebenarnya kan apapun Oke lah, biar gue fair pertanyaannya, Ya. gue remake pertanyaannya. ya apa tuh? Dampak negatif dan dampak positif yang bisa lu ambil. Oh, panjang nih ya. Iya. Dengerin ya, Bu dosen mau ngomong gitu. Enggak. Dampak negatif saya apapun yang suatu tindakan gitu ya di sosial, pasti kan dia punya punya resiko lah ya gitu. Ada negatif, ada positif. Kalau misalnya itu nggak di campaign, nggak dielulukan juga, nggak digaungkan juga, sebenarnya untuk pribadi orang masing-masing ya terserah gitu kan. Gue mengembalikan ke pribadi orang dan terserah lo mau ngapain gitu kan, selama nggak merugikan orang. Cuman kalau udah menjadi suatu hal yang di campaign gitu kan, digaungkan gitu, dan orang banyak menganut hal itu, hal negatifnya ya otomatis maksudnya ya pasti sih jatuhnya bakal kayak ini ya, negara Jepang ya. Jepang dan iya, Korea tuh gua tahu. sih. Jadi kayak Jadi dia gue punya pernah ini, dengar punya apa? Dia tuh Statistik kekurangan calon generasi penerusnya cuy. Iya, Jadi masa depan bangsa terancam tuh gara-gara nggak ada yang bisa lanjutin negaranya kalau nggak ada bayi. Bisa punah baru. Jatuhnya sih iya. nanti ya bakal kayak Jepang sama Korea, cuman case-nya beda. Kalau Jepang mungkin karena tekanan dari segi sosial dan pekerjaannya tinggi banget, jadi terus kayak kehidupan biaya kehidupannya juga tinggi gitu kan, orang kerja juga stres banget, jadi dia mikir boro-boro nikah atau punya anak, dari sendiri aja mereka udah stres gitu. Iya, Jadi iya. kayak udah
minim banget yang namanya pernikahan, terus apa namanya punya anak tuh udah menurun banget grafiknya gitu kan. Statistiknya udah menurun banget. Kalau Korea itu lebih ke mereka tuh kayak udah happy gitu loh dengan karir, dengan produktivitas. Sama kalau nggak salah kalau masa Korea itu muda. gue pernah kemarin baru denger ini. Jadi Korea itu karena ini biaya pendidikan Ya. itu mahal katanya di sana. Kayak gitu. Jadi kayak mereka mikir kayak gue single sendiri aja kok udah happy, udah bahagia dengan kayak raya gitu lah istilahnya. Ngapain gue menikah, beban terus permasalahan gitu. Jadi jatuhnya nanti kayak dua negara itu sih malah minim generasi penerus. Kalau lo gimana bang? Menurut lo Apanya? Negatifnya? dampak negatif dan positif dah. Kalau nggak ada positif juga nggak apa-apa. Ya negatifnya ya itu tadi, kita akan kekurangan generasi muda karena kan rotasi itu harus ya, perubahan itu kan harus selalu ya Turun menurun sesuai lah zaman gitu dari kan. generasi ke Iya. generasi gitu Yang ya. tua kan akan mati gitu kan, Itu dia. akan digantikan gitu. Itu satu ya secara umum ya. Kita secara umum aja ya. Mm-mm. Kalau positifnya yang pengeluaran nggak akan segede, Finansial berarti. iya nggak akan segede lu ada tanggungan anak gitu kan, tanggungan pendidikan, tanggungan segala macam, tanggung jawab lu sebagai orang tua lah yang harus lu keluarkan untuk anak lu gitu loh. Kalau Cuman itu kan memang harus, maksudnya itu dia. itu udah bukan harus, itu bukan suatu hal yang harus dipermasalahkan gitu Iya. loh. Itu kayak udah siklus kehidupan. Kan? Iya, itu bukan harus dipermasalahkan. Menurut gue ya, pada dasarnya tuh orang-orang yang berpikir child free ini, itu tuh sebenarnya mereka hanya berpikir sebatas materi aja. Jadi ini yang gue bingung. Dia berpikir bahwa ketika dia punya materi itu dia akan bahagia gitu. Dan dia berpikir bahwa dia akan hidup selama-lamanya. Ngerti nggak maksud Dia gue? nggak punya keturunan ntar kan, kasihan. Iya. Artinya gini, ada sebuah penelitian. Coba Bal dibuka tadi yang data gue tahu di Japan Collaborative apa tuh? Ini gak cuma masalah finansial dan mental health ya. Ternyata child free ini, orang-orang atau wanita-wanita yang tidak punya anak, tidak punya keturunan sampai dia mati, itu ada semacam ancaman kesehatan. Nah, ini gue bacanya. Data dari Japan Collaborative Cohort Study menemukan bahwa wanita tanpa anak berusia 40 tahun lebih memiliki tingkat kematian yang tinggi akibat semua penyebab kematian dibandingkan dengan wanita yang punya anak. Nah, apa peningkat risiko kematiannya? Yang pertama adalah kanker rahim. Yang kedua kanker ovarium dan kanker serviks. Ini sumber dari Kemenkes, gue pernah baca. Ini gue baca ini ya. Jadi gue jelasin lagi nih. Kenapa bisa kanker seperti itu? Jadi ternyata siklus wanita hamil, melahirkan, menyusui gitu ya. Itu tuh akan mengurangi resiko kanker yang tadi gue sebutin. Bahkan dari payudara, ngerti nggak maksud gue? Bahkan dari serviks, ovariumnya. Karena kan setiap mens itu kan ada pembuahan. Terus abis itu kalau nggak dibuahi, ada sel telur yang ini kan. Kalau nggak dibuahi dia akhirnya gugur segala macam. Jadi siklus manusia yang alamiah itu tuh sebenarnya harus memang dipenuhi gitu kodratnya. Kayak misalkan ya lu harus punya anak. Nah kalau lu nggak punya anak, itu tadi resiko yang bahayanya adalah lu bisa kena kanker serviks. Peningkatan resiko itu lu bisa kena kanker serviks, ovarium, kanker payudara dan lain-lain. Jadi maksud gue ada dampak negatif yang justru bukan cuma ke finansial dan ke diri sendiri, Bang. Iya, ke kesehatan juga, cuy. Karena menurut gue kayak gitu sih ya. Karena kalau misalkan menurut gue nih, gue tiga pandangan gue nih. Kalau misalkan masalah child free, ada aspek politik, ada aspek sosial, sama aspek psikologis yang menurut gue berbahaya nih. Kalau misalkan child free ini jadi agenda yang harus gitu di-push. Dan gue yakin negara-negara yang masih rasional nggak mungkin terima tentang child free ini. Politik, tadi itu yang kita ngebahas, masalah regenerasi, ya kan? Namanya sirkulasi elit, penguasa pemerintahan, pasti kan ada yang ngelola. Nah ngelola itu dengan apa? Manusia kan, sumber daya manusia kan. Itu perlu berganti tuh, perlu berganti dari dekade ke dekade berikutnya. Yaitu masalah aspek politik lah, itu bisa nyambung ke ekonomi. Sosial, lu bisa bayangin kalau misalkan di society kita itu nggak ada yang berkeluarga, nggak punya anak. Lu bisa bayangin kehidupan society seperti apa? Individualistik banget berarti. Jadi secara sosial nanti norma kebudayaan juga bakal luntur. Karena kita nggak punya anak. Nggak berkeluarga. Semua individu.
Tua nggak ada yang ngurus ya. Iya, banyak kan tuh kan kasus-kasusnya dia di Panti Jompo. Lu bayangin kalau semua orang child free, terus tadi Panti Jompo juga full, siapa yang ngurusin dia? Kalau nggak ada anak-anaknya, ya kan? Terus yang ketiga psikologis. Itu udah banyak penelitian di Kanada, di Amerika. Perempuan yang punya anak itu di hari tua jauh lebih bahagia. Itu secara psikologis. Dan itu kalau bahagia berarti pertama risiko kesehatan berkurang dong, karena bahagia. Yang kedua risiko kematian. Nggak bakal ada orang yang banyak bunuh diri karena dia bahagia. Orang yang bunuh diri itu kan biasanya kan karena stres, ya kan? Karena kurangnya, ya pokoknya masalah hidup lagi. Jadi itu menurut gue yang kalau aspek yang politiknya ya, 3 aspek yang gue bilang tadi yang bahaya kalau child free itu diterapin. Nah, lanjut nih. Kalau misalkan lu disuruh pilih Kak, lebih baik lu child free, ya, tapi lu dapat finansial yang banyak, gitu, atau lu punya anak tapi finansial lu terbatas? Udah gue boleh jawab nih. Iya, menurut lu gimana? Gue bakal memilih punya anak tapi finansialnya tetap bagus. Lah, Gimana caranya? bisa. Bener. Tapi maksud gue kalau situasinya Gue juga mau tuh kalau begitu. Iya, cerminkannya gitu. Gimana caranya? Punya anak Sekarang finansial soalnya gini. terbatas tuh bukan berarti kurang ya? Ya. Cukup berarti soalnya kan? gini, yang gue mau terapin adalah kita jangan sampai ada 2 pilihan itu. Kalau menurut gue, karena punya anak tuh sebenarnya nggak semenyeramkan itu. Kalau lo punya planning. Kenapa gue yang framing bagus. pertanyaan seperti itu? Supaya lu bisa elaborasi bahwa kita nggak ya itu tadi gue bilang. Iya, dalam arti sebenarnya kita nggak harus kayak gini loh. Gue sebenarnya juga nggak setuju banget ya. Maksudnya dengan punya anak yang nggak di planning kayak dengan status sosial dan ekonomi yang kayak belum terlalu mencukupi, tapi lo nggak ada planning untuk keluarga berencana atau apa. Jadi kayak setahun lo bisa melahirkan atau beranak tuh 2-3 anak atau misalnya setahun. iya maksudnya Kembar kali. Oh, ya bisa kembar atau udah kayak kucing. Hamster. Banyak loh. Kalau lo mau tahu tuh Setahun banyak 3 banget kali. orang-orang nggak maksudnya kayak jangkanya tuh kayak cuma setahun. Oh iya, itu gitu ada, kan. ada. Dan 5 anak, 6 anak gitu kan. Terus ketika status sosial lo di bawah dan dengan pekerjaan yang gak menentu, akhirnya kan malah jadi konflik dalam arti dari segi ekonomi lo juga banyak suatu masalah problem gitu kan akhirnya gitu. Stunting juga ya, kan, bisa kalau ekonominya terus cukup kualitas kehidupan si anaknya juga nggak bagus gitu kan. Maksudnya karena gini, lo tuh kalau menurut gue ya punya anak itu sebenarnya bukan keinginan si anak. Jadi kalau misalnya orang bilang punya anak supaya ntar lo diurusin masa tua, sebenarnya gue nggak setuju. Karena menurut gue anak itu nggak punya tanggung jawab untuk ngurusin kita di masa tua. Tapi kita bertanggung jawab buat ngurusin dia sampai dia besar dan sampai dia bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri. Karena maksud gue adalah dia tuh nggak minta Tuhan untuk gue mau dong punya orang tua, tapi kita yang berdoa sama Tuhan kalau gue mau punya anak kayak gitu. Jadi dalam arti kita ya nothing tulus dan tulus aja sih sebenarnya untuk semua kita berikan sama anak tuh sebenarnya. Kalau misalnya memang lu nggak mau ribet dari sisi ekonomi ya lu siapin sebelum nikah, lu siapin pas punya anak pertama lu udah siapin, kalau lu mau kedua berapa tahun siapin dari kesehatannya gimana, pendidikannya gimana, rumah yang dia punya gimana, maksudnya tempat dia berteduh tuh kayak gimana. Jadi kayak udah lu pikirin secara kualitas hidup nih manusia, karena orang tuh lahir kan sebenarnya pengen punya hak hidup ya, dia pengen punya hak yang maksimal gitu. Kalau kita asal ngeluarin dia dari rahim kita terus kayak dia mau gimana juga kan kualitas hidup dia juga nggak maksimal gitu kan. Jadi gue nggak setuju juga kalau misalnya punya anak nggak di planning akhirnya banyak terus tapi nggak berkualitas, atau misalnya
apa namanya iya nggak apa-apa banyak ya karena masa tua gue biar rame gue ada yang ngurusin, nggak juga karena gue tipikal yang sebenarnya nggak mau menggantungkan even sama suami atau anak karena atau orang gitu ya, karena ujung-ujung kita sebenarnya sendiri kok. Nah, ujung-ujungnya kita mati gitu ini kan. Feminis nih Bal. Dia akhirnya keluar juga Bal. Ujung-ujungnya kita meninggal sendiri gitu. Jadi kayak kalau gue yakin banget anak itu bakal bakal ngasih bakal ngelakuin hal yang kita treat ke dia. Apapun yang kita kasih, ketulusan segala sesuatu yang kita kasih pasti dia balikin. Nggak perlu kita minta lo urusin gue di masa tua, gue udah ngasih lo segini nih. Nggak perlu, kayak kita nggak perlu ngasih atau ngungkit-ngungkit semua yang udah kita kasih ke nih anak gitu kan, karena pada dasarnya ya dia nggak minta gitu. Tapi gue yakin banget kalau kita tulus, kalau kita memberikan kualitas hidup yang maksimal gitu kan, dari pengalaman gue pribadi juga ya pasti gue akan memprioritaskan orang tua gue. Dari sisi nanti di masa tua gue akan mikirin gimana caranya gue kerja semaksimal mungkin supaya masa tuanya orang tua gue sebahagia gue di masa kecil gitu. Jadi itu sih balance aja, maksudnya bukan balance, timbal balik yang sebenarnya kita nggak harus nuntut tapi kita bakal mendapatkan itu gitu sih. Jadi sebenarnya ya punya anak nggak semenyeramkan itu selama lo konten gitu, kayak lo selesai dulu sama diri lo udah punya planning secara ekonomi, secara apapun long term plan ya sebenarnya oke aja. Toh teman-teman gue juga kemarin gue baru ngobrol banget kayak ternyata punya anak nggak semenyeramkan itu ya loh gitu kan. Kayak iya, karena ya mungkin karena gue bilang sama temen gue, mungkin pertama umur kita udah cukup, terus kedua kita udah cukup mature untuk segala sesuatunya gitu kan, ketiga ya secara finansial, secara psikologi kita juga udah mateng mungkin gitu. Jadi sebenarnya sih itu yang perlu disiapin kalau mau punya anak. Bukan berarti lo nggak siap dengan akan hal itu dan lo memutuskan buat nggak punya anak gitu. Sebenarnya banyak hal yang bisa lo persiapkan sih untuk punya anak kayak gitu. Betul. Tapi bagi gue nggak semuanya betul. Tetap ya. Saya nengahin aja saya di sini nengahin doang. Aduh ya, itu perspektifnya bagus sih. Tapi menurut gue itu perspektif yang basicnya based on idealisme kan. Experience, idealisme. Enggak terus. nih, tapi gue potong. Ya, Opi udah punya anak kan berarti kan? Udah. Alhamdulillah. Apakah semua ibu baru itu mengalami baby blues? Nah, itu yang mau gue tanyain sih. Good question sih. Karena gue kan harus bersiap-siap nih. Iya. Sebelum dijawab, gue pengen coba tanggepin dulu, Bang, dari statement pertama. Setelah yang satu ini. Oh, belum ada ya? Belum ada iklan. Ada iklan. Itu masuk. Udah makin panas nih. Baru episode 1 udah minta iklan. Bisa dua ini. Ini jangan keliatanin belum ada ini kan. Apa-apa dah. Masalah. Lanjut. Jadi kalau gue setuju banget kalau misalkan memang punya anak itu butuh persiapan, ya kan? Finansial, kedewasaan, mental. Tapi menurut gue pribadi itu semua subjektif. Jadi nggak ada parameter yang aslinya. Karena realitanya banyak ibu-ibu yang umur lebih tua yang memiliki anak. Cara dia mengurus anak dan cara dia mendidik anak jauh lebih tidak dewasa dibandingkan orang-orang yang di bawah dia, ngerti nggak sih umur-umurnya. Jadi menurut gue kedewasaan itu relatif dan subjektif. Jadi kita nggak bisa patokannya umur gitu. Umur enggak, itu enggak banget menurut gue. Karena gue banyak nemuin orang-orang yang di bawah gue umurnya jauh lebih dewasa. Berarti itu kan lebih ke parenting kan? Parenting, jadi lebih ke knowledge. Jadi lebih ke persiapan secara pribadinya gitu. Terus yang kedua menurut gue, kita memang sebagai anak nggak pernah sih kita minta jadi anak. Kita kan datang memang karena orang tua kita yang mengingat kita kan. Tapi gue nggak mau stop di perspektif anak secara general. Kalau mungkin lu sebagai perempuan ya, itu seperti itu. Dan gue paham tuh pola pikir dan landasan berpikir lu. Tapi Bang, kita sebagai laki-laki, apalagi di agama kita gitu ya, Islam, itu lu Islam Bun? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum guys. Ini Islam ya. Gue Islam ya. Masyaallah. Itu welcome brother. Udah dong, dari kecil gue udah Islam. Alhamdulillah. Nah, jadi menurut gue kalau misalkan laki-laki itu punya tanggung jawab untuk mengurusi ibunya di hari tua sampai kapanpun. Karena di dalam Islam itu yang gue pelajarin, kita itu laki-laki ketika menikah itu tanggung jawab kita bukan berkurang, tapi bertambah. Tapi kalau perempuan ketika dia menikah,
tanggung jawab dia berkurang karena dia ditanggung jadinya. Jadi bukan dia menanggung, jadi dia ditanggung. Jadi itu perbedaannya tuh kalau dari segi. Nah, itu maksud gue. Jadi perspektif gini. Kenapa gue nggak setuju sama child free? Karena child free itu tuh memisahkan status agama ikatan agama dari kehidupan, gitu ngerti gak sih? Jadi dipisah aja, agama tuh udah ritual aja. Jadi hukum-hukum yang melekat pada kehidupan manusia yang ada di dalam agama tuh nggak diimplementasikan, nggak boleh gitu. Nah, itu yang gue ini maksudnya buat orang-orang yang emang memilih nggak mau punya anak, ya bukan nggak bisa. Iya, disclaimer bukan yang childless tapi child free. Jadi menurut gue kayak gitu. Karena laki-laki itu sampai kapanpun kayak gue, lu Bal, kalau orang tua sakit ya, apalagi biasanya anak bontot, itu pasti bakal tamak tuh buat ngurusin emak lah gitu. Biasa gitu. Kalau teman gue soalnya ada anak bontot nih, dia bapaknya itu udah sakit cuci darah segala macam, dia sebagai anak bontot, kakak-kakaknya pernikah nih, perempuan semua kakak-kakaknya. Dia yang ngurusin bapaknya. Sampai hampir tiap hari. Kuliah tuh dia berapa kali fail karena dia ngurusin bapaknya itu di rumah sakit. Itu menurut gue kalau dari sisi perspektif agamanya lah gitu. Langsung lu jawab pertanyaan tadi dari sini. Oh iya, gue tapi nanya. Tapi gue gak bisa menanggapi ya. Gue boleh menanggapi gak sih? Ya boleh deh, dikit ya. Pertanyaan saya gak dijawab juga gak apa-apa. Lanjut aja. Boleh deh. Gue menanggapi dulu yang laki-laki ngurusin ibu gitu ya. Iya sih, sebenarnya kan gue bilang kalau gue kan dari sisi perspektif perempuan dan orang tua. Jadi, dan feminis. Gak tahu ya gitu kan. Dia Loki nih. Semoga orang yang menilai. Ini jadi gimana sih nih? Jadi perspektif lagi. Apa namanya? Iya dari benar sih. Maksudnya kalau gue ngeliatnya kan memang beda-beda ya orang tua gitu. Ada yang mungkin menanamkan ya tetap harus berbakti sama orang tua gitu. Cuman yang gue mau tekankan adalah sebenarnya even dia laki-laki atau perempuan, at the end kalau dari digabungin dari sisi agama ya gitu kan, lo berbakti sama orang tua sampai kapanpun itu sebenarnya memang balasannya bukan dunia lagi sebenarnya gitu. Jadi kalau maksudnya istilahnya balik lagi sih, maksudnya gimana pun kita menanam nanti sama anak, tentu aja kita tua, itu yang kita tua ya, bakal nggak usah kita minta gitu. Dan pasti ada kok, maksudnya berbakti atau ngurusin orang tua tuh ya supposed to be gitu. Cuman kan kita kan yang namanya orang udah berkeluarga gitu kan, maksudnya menikah, frekuensinya lah pasti mungkin ada batasan dan ada ada barrier juga gitu. Tapi pasti ya kalau untuk laki-laki mungkin dari segi agama ya benar sih, pasti dia membagi waktu sebisa mungkin gitu. Bukan dan membagi sih menurut gue, menyediakan waktu. Dan memang si istri juga ya itu kan udah agama ya. Jadi kayak memang kalau untuk orang tua sakit ya lebih itu ya, apalagi sakit dan membutuhkan, bukan yang kalau yang yang gak penting ya pokoknya iya gak penting lah. Kalau yang membutuhkan ya emang supposed to be kayak gitu. Karena memang suami gue sendiri kemarin ada case papa mertua itu kan sakit, dirawat juga di rumah sakit gitu. Dan laki-laki tuh anaknya 3 laki semua. Jadi ya mereka ya ganti-gantian lah ya kerjasama untuk gimana caranya menyelesaikan sakitnya si bokap nih gitu kan. Jadi kayak ganti-gantian dan istri-istrinya juga yang nggak masalah karena ya itu kan itu udah berarti istri yang benar. Yang nggak benar seperti Anda yang child free Anda itu. Yang nggak benar Anda itu. Terus gue jawab dari siapa? Iqbal. Iya. Iqbal. Oke, baby blues. Kalau gue sendiri sih sebenarnya baby blues pertama kali ya, yang benar-benar baru lahir itu gue nggak ngerasain sama sekali. Karena posisinya happy. Walaupun sebenarnya secara ya pasti happy. Secara fisik itu kan pasti udah berubah 180 derajat ya. Berubah total lah. Dari misalnya jadi mulus jadi apa tuh pasti gitu kan. Terus kedua, gue dari mertua atau nyokap tuh nggak yang 24 jam bantuin. Jadi gue bener-bener pure sama suami, bener-bener nggak ada neni, nggak ada suster. Jadi gue sama suami, dan kebetulan suami itu tuh WFH. Dan kenapa nggak baby blues? Mungkin karena punya partner atau suami yang memang support. Jadi kayak nggak gue doang yang ngurusin anak, nggak gue doang yang begadang, tapi gue shift-shiftan gitu kan. Dan dia mendukung 100% kayak gitu. Dan mungkin dia karena excited juga kali ya punya anak. Dan memang dia dididik juga mungkin
bukan menjadi laki-laki yang memang lepas aja kalau punya anak gitu kan. Kayak istri yang ngurusin, dia main game atau dia main sama teman-teman nongkrong, enggak. Jadi dia Tapi tipikal anak lu cewek cowok Kak? cowok. Oh, cowok. Okay. Jadi dia tipikal yang memang bantu 100% kayak gitu kan, in charge banget. Jadi gue nggak menemukan baby blues itu. Cuman setahun 2 tahun ini justru gue kan 2 tahun ini gue bahagia banget kan, dan gue juga nyusuin full ASI, alhamdulillahnya dikasih rezeki juga. Terus 2 tahun ini mungkin gue ngerasa lumayan burn out ya, karena kan gue excited banget punya anak 2 tahun ini, gue ngurusin full. Nah karir gue, bisnis gue tinggalin, terus pekerjaan, terus kesibukan gue juga gue tinggalin lah selama 2 tahun ini. Yang biasanya gue produktif juga dari kuliah, akhirnya benar-benar full sama anak gitu, sampai di 2,5 tahun. Mungkin itu namanya postpartum or baby blues, gue nggak ngerti. Itu gue ngerasain juga sih. Apa tuh postpartum tuh apa? Postpartum itu sebenarnya hampir sama sih kayak baby blues, cuman postpartum tuh lebih kayak ke udah gue takut salah nih sama ibu-ibu. Gue lagi disuruh Postpartum. Iya lagi. Gue nggak berdiri lagi. Kurang ajar Anda. kurang ajar lu. Oke, lanjut. Oke, jadi yang postpartum itu lebih ke after lahiran. Itu Oke, gua postpartum. after party. After lahiran. Kalau baby blues itu ya stresnya itu sih. Pokoknya ya lo bisa browsing lah perbedaannya apa, gue nggak begitu tahu. Cuman intinya gue ngerasain tuh kesetresan itu justru anak gue 2 tahun mau nyapih. Itu gue ngerasain yang namanya kesel sama anak, lumayan nada tinggi sama anak, terus kayak gue lumayan kadang teriak-teriak sendiri. Itu gue ngerasain karena mungkin saat itu kondisi itu gue di mana sebenarnya gue udah pengen banget nih produktif lagi, gue pengen banget aktif lagi, kerja lagi gitu. Tapi gue ngerasa gue punya tanggung jawab di mana anakku masih ASI kayak gitu. Jadi Harus tuntasin lah gitu. Iya, jadi harus tuntasin sebenarnya. Tapi menurut gue sih pasti itu ada sih. Fase itu ada di ibu-ibu, semua ibu-ibu. Tergantung gimana partner kita ngedukung dan support system kita di sekeliling itu ngedukung sih. Sebenarnya mungkin dari dulu ada Bal, cuman belum di bahasa apa sih? Belum dijadikan sebagai penelitian gitu, ngerti nggak? Apanya? Baby blues. Karena yang lo tahu kan banyak banget nih kasus. Zaman dulu mungkin mama kita juga mungkin ngomel gitu kan. Baby blues itu bisa bahasa, cuman sekarang cuman nggak ada istilahnya. Iya, sekarang diistilahkan lah gitu. Mungkin zaman dulu tuh yang baby boomer tuh kalau lo suka ngeledekin tuh kalau ibu-ibu ngomel ya kalau ibu-ibu tuh udah gak ada yang boleh ngalahin deh gitu, karena omongannya dia udah capek gitu kan. Tapi kalau dari sisi yang kita anak-anak muda itu lebih ke stresnya lebih tinggi dan lebih ke suka nangis. Tapi gue sebelnya ini mohon maaf nih ya para perempuan, dulu kan mungkin dulu kan serbu aja emang kurang ajar. Dulu kan baby blues itu kan ada, cuman mungkin istilahnya belum dikenalin lah masyarakat gitu orang gitu. Mungkin semua mama kita juga ngalamin baby blues gitu kan. Cuma mungkin mereka enjoy aja, get on with it gitu kan. Tapi sekarang itu kebanyakan baby blues dijadikan senjata. Gitu loh. Ngerti gak? Ke pasangannya. Nah, gimana tuh Kak? Gue gak suka tuh. Gimana tuh? Aku tuh baby blues kayak ya udah. Mungkin ini kali. Sebenarnya niat awalnya mau ngasih awareness aja mungkin. Iya, maksud gue gak bicara tentang pengalaman gue ya. Gue cuma melihat. Enggak, kalau gue jujur istri gue itu hamil kebo bahasanya lagi. Jadi apa maksudnya? Jadi gak bener-bener gak ada yang namanya. Lo tau gak sih gak ada ngidam gak ada bang. Oh iya. The real 9 bulan tuh gak ada ngidam. Iya beda-beda kan. Lahiran gak kenapa-napa udah. Ya mungkin ya stres-stres kayak waktu anak gue masuk pesantren. Rumah sakit. Masa baru lahir udah masuk pesantren, lu gila juga. Masuk rumah sakit anak gue baru lahir. Oh iya. Karena kekurangan bilirubin masalahnya. Apa itu? Kayak kekurangan apa sih? Kayak pokoknya jadi kuning anak gue, kuning. Gitu. Jadi harus di sinar UV. Oke. Seharian gitu. Oh masuk box gitu ya? Iya masuk box adik gitu. Gue gitu tuh. Iya kan? Iya. Nah itu stres itu doang. Terus kadang dia ya biasalah marah-marah biasa gitu kan. Cuman gue ya udahlah, gue ngerti dia misalkan baby blues karena capek segala macam. Tapi gue nggak pernah jadikan itu kayak momok dramatis gitu loh. Tapi sekarang kan kayak gitu Kak. Jadi kayak senjata di baby blues kayak sekarang kan tuh jadinya tuh apa ya? Kayak jadi nggak dengerin gue dulu gitu loh. Tapi percaya nggak? Laki-lakinya. Percaya nggak kalau stres ya seorang perempuan yang habis lahiran itu baby blues itu sebenarnya parah banget.
Percaya. Itu kacau banget karena gini, dengerin gue dulu. Tapi ada juga yang gak Iya, stres. dengerin gue dulu. Kalau misalnya sebenarnya banyak lo tau kan kasus-kasus di berita yang kayak ibu bunuh anak segala macem. Itu gila. Enggak, dengerin gue dulu karena walaupun gue nggak mendukung dan membenarkan, tapi bahwa kalau lo tahu stresnya seorang perempuan abis lahiran dan capeknya itu nggak bisa lo bayangkan gitu ya. Karena memang abis abis lahiran itu kan pertama lu nyawa dong gitu kan. Pertama nyawa, ketika lu udah lewat fase ini nyawa lo gitu kan. Kedua udah lulus, lu masih hidup sama anak lo, dari situ kayak daily life lo berubah total gitu kan, fisik segala macam. Jadi itu bener-bener memang momen terberat, mungkin terbawah dalam perempuan selama hidup gitu. Tapi mungkin gak Bal? Kira-kira nih. Apa? Zaman dulu kan juga ada baby blues kan, mama kita pasti punya baby blues tuh. Tapi mereka misalkan lebih mau masa bodoh gitu. Apa jangan-jangan mental perempuan zaman sekarang yang melemah? Wah. Nah, gimana gak? Gue siap nengahin aja nih. Sebenarnya masing-masing generasi punya soft problemnya sendiri. Lo tau gak kalau gue ngeliat baby boomer atau orang-orang dulu, perempuan ibu-ibu, itu kan lebih hardcore ya. Marah-marah segala macam. Sabet pakai rotan anjir zaman dulu. Itu kan dengan soft problem mereka sendiri gitu kan. Kita gak ada yang tahu se-stress apa dia gitu kan, se-chaos apa dia ngurusin suami yang useless misalnya, kayak gak ngapa-ngapain tapi lo kerjaannya nuntut doang, terus anak yang banyak yang ini, pasti dia, gue yakin itu chaos banget. Cuman cara mereka mungkin lebih keras karena kehidupan mereka keras gitu kan. Mereka dikerasin sama hidup, mereka akhirnya keras sama diri mereka dan keras sama anak-anak. Cuman yang mau dilakukan sama generasi-generasi perempuan sekarang adalah membenarkan parenting yang sebenarnya nggak perlu keras kayak gitu kan, nggak perlu dengan kekerasan, dengan dunia keras lo nggak perlu harus keras juga gitu. Jadi mereka bukannya malah lembek menurut gue untuk perempuan ya. Kalau untuk generasi secara general gue nggak tahu. Tapi kalau untuk perempuan sih menurut gue mental perempuan untuk punya anak sih itu nggak bisa lo underestimate. Kalau udah punya anak melahirkan itu mentalnya udah luar biasa menurut gue. Masya Allah ya. Kalau gue kan nanti kan lu mungkin bini lu kan belum ini kan, lagi proses lah gitu ya. Lagi berusaha gitu. Nanti ketika lu udah hamil, lu hamil. Udah hamil tuh. Enggak, non-binary. Udah, itu beda topik Bal. Nggak boleh diserang sekarang. Jangan. Nanti episode nanti dong kita kumpulin episode-nya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ke parenting jadinya nih. Iya gak apa-apa kan masih nyambung ke child free soalnya. Kalau gue ngelihat ketika si gue hamil tuh emang bener sih, kayak gue ngerasa kayak gila perjuangan orang perempuan hamil tuh ya. Dan gue sering pendekatan Islam ya, maksudnya pendekatan kayak gimana sih ini sampai di Islam itu kalau ibu-ibu yang hamil itu tuh pahalanya tuh beribu-ribu kali lipat men. Kayak lu ngerasain sakit apa tuh pahala. Lu ngerasain ini lu pahala. Jadi bener-bener ganjarannya gede banget. Nah itu yang gak dilihat sama orang-orang yang child free. Karena perspektifnya hanya dari perspektif duniawi. Jadi dia nggak dapat dia nggak bisa mengharapkan ekspektasi ke keutamaan yang hadir itu hanya di dalam agama gitu. Misalnya gitu. Jadi menurut gue memang kalau perjuangan wanita tuh wah emang sih karena gue ngeliat istri gue dari badannya sampai scratch mark gitu kan karena ada hamil kan tuh. Yang dia bilang mulus terus di scratch mark itu semua kan secara psikologis pasti perempuan kan aduh badan gue jadi gini gitu kan. Gitu sih. Jadi sebenarnya bukan melemah tapi kayak beda generasi aja. Problemnya Tapi lu setuju nggak kalau generasinya juga lemah mental? Kalau secara kalau gue nggak mau mendiskreditkan perempuan. Kalau secara general kan laki-laki dan perempuan dong. Gen Z isinya nggak perempuan doang. Kalau itu ya bisa kita diskusikan lain. Kita topik lain ya, topik tentang itu ya, Gen Z itu ya, boleh. Cuma sebenarnya nggak kalau untuk secara secara general gitu, ya nggak semua Gen Z sih gitu. Banyak kok sebenarnya malah kayak beberapa tim gue juga Gen Z tuh yang benar-benar kayak curious, excited, terus juga individu lah, balik masing-masing lagi. Seneng gitu. Jadi kayak ya sebenarnya pribadi, cuman memang mostly aja sih, karena kan balik lagi generasi kan perbedaannya beda-beda ya. Ada yang lahir dari teknologi, ada yang lahir, ada yang tumbuh bahkan sama teknologi. Jadi bukan dididik bapak ibunya. TV aja dulu belum ada gitu. Jadi kan pasti per generasi tuh beda-beda sebenarnya. Iya.
Generasi sekarang aja ngobrol udah sama AI. Aneh banget sumpah. Gue ngeliatnya anjir aneh banget. Iya bisa sih emang, tapi kan maksud gue tuh kan Sumpah ngobrolnya sama AI. Lagi Astaga. chattingan sama AI anjir. aduh. Aneh dah. Aduh. Gue giling-giling aja dah. Sebelum gue simpulkan guys, sebentar, ada satu lagi yang mau gue bahas nih. Satu, itu figur itu lagi, Bal. Aduh. Mengatakan bahwa nih gue habis dari Habib nih katanya gitu. Gue nonton. Lihat kan? Habib Nih ngapain dia? keturunan Rasulullah. Bro, dia ngomong gitu men. Ngomong apa? Katanya child free itu ada di Islam, di Al-Quran. Dalilnya. Nggak, sebenarnya gini, dia yang diomongin itu bukan ada, tapi kayak seakan-akan Habib itu membolehkan child free. Iya. Gitu. Gue gini Tapi- langsung. Tapi sebenarnya enggak apa Gue gimana? komen gini. Lu kenapa gak nanya? Kok Habib gak child free? Coba Ah. tanya. Pasti jawabannya karena anak itu banyak kebaikannya gitu kan. Ya berarti artinya memang di Islam itu gak ada dalil boleh child free tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang syar'i. Ini gue kasih tahu aja sedikit ya. Gue dapat dari saudara gue si Bimo tuh. Dia kan ustadz ya. Lulusan Turki itu. Dia 9 tahun belajar agama, jadi kredibel lah. Dia belajar fikih, dia belajar tentang fikih apa namanya, macam-macam gitu. Dia ustadz lah pokoknya. Dia ngasih tau gue bahwa child free itu dibolehkan kalau ada satu kondisi medis, penyakit Health. atau kondisi medis, atau Ada mudarat nih. enggak ada, atau dia fokus sama menimba ilmu. Ah. Jadi zaman dulu tuh ada ulama-ulama yang gak punya anak. Iya. Banyak. Karena fokus menimba ilmu. Jadi fadilah dia menimba ilmu itu dia, contoh ya, ulama-ulama itu kan menghasilkan karya. Karya-karyanya itu buat umat-umat yang, Seingat gue Imam Syafi'i aja nggak ada anaknya. Deh. iya kayaknya tuh. Salah satu Imam Mazhab kalau nggak Iya, salah tuh salah satunya ada yang gak punya anak. nggak Iya, punya anak. ada yang gak punya anak. Benar. Kalau Jadi nggak salah Imam Syafi'i. karena dia Imam Ghazali, kalau nggak salah. Al-Ghazali Ghazali juga. bukan Mazhab, dia kan lebih ke Tapi ya, maksudnya tapi ya filsuf. filsuf, tapi maksudnya dia kitab-kitabnya kan banyak Hmm. juga. Itu dia juga nggak punya anak. Jadi bukan karena dia boleh atau nggak boleh. Kalau ngomong boleh, ya bukan boleh, makruh. Jadi makruh. Kalau kata di hukumnya itu sampai ke makruh, bukan ke haram, tapi Iya. makruh. Iya. Tapi kalau steril itu haram. Oh, Hmm. kayak apa Gitu. kalau cowok tuh steril Eh, namanya Walaupun apa? sebenarnya untuk Eh, medis ya, untuk medis kebiri ya? Apa sih? Bukan kebiri. Vasektomi. Oh itu diambil itunya. Iya. Biji itunya ya? Jadi kayak si Biji itunya. produktifnya cowok tuh jadi diapain lah gitu biar mandul gitu. Oh, wah iya itu nggak boleh. Jadi sengaja kayak steril, Kalau sengaja. steril kan kalau ada suatu penyakit, Kalau nggak salah Ya kan gue vasektomi bilang kalau unsurnya apa? Kalau alasannya karena gue kanker serviks, ya harus diangkat rahimnya, nggak salah. Ya. gitu kan? Kalau gue kanker rahim, ya harus diangkat rahimnya kan? Kalau dia angkat rahim steril, udah nggak bisa nah itu berarti kan dibuahin. nggak masalah. Nggak dong. masalah. masalah. Yang haram itu kalau lu sengaja, lu nggak mau punya keturunan supaya lu berhubungan sama suami lu itu nggak bakal hamil, mau gimana pun nggak bakal hamil. Itu, jadi yang kayak gitu yang nggak boleh. Makanya lu tau dari mana sih? Itu tuh juga satu public figure, heran gue. Terus di podcast itu kan ada kayak cewek gitu pakai kerudung, cewek kerudungnya kayak gini. Lu tau gak sih kayak ini boleh apa enggak sih sebenarnya? Yang ngomong nih. Sebenarnya ya, iya sih gue lihat video potongan video juga gue lihat sih sebenarnya. Cuman ya itu balik lagi sih, kalau misalnya memang lo mau child free ya itu udah terserah Pilihan. lo. Tapi kayak ya Pilihan. udah nggak usah harus dipublish aja sih Iya. kalau emang pendapat lo kayak gitu. Karena kan nggak semua orang apa namanya mendukung hal itu kan gitu. Cuman gue tertarik tuh yang ada apa bukan sunnah, apa sih namanya ya, suatu hukum yang boleh ketika Ada uzur syar'i namanya. ketika belajar gitu kan. Iya. Otomatis kayak misalkan ngelanjutin S2. Enggak, tapi gini maksud gue gini. Atau kayak Kalau apa misalkan dalam itu ya, ini sebenarnya itu tetap makruh ya. Bukan boleh, tetap makruh. Tapi alasannya dia nggak punya anak itu karena dia fokus dengan menuntut ilmu. Ilmu dunia dan akhirat gitu kan. Iya, Ilmu jadi akhirat. bener-bener seorang. Gue pernah baca soalnya, banyak apa nggak banyak ya, beberapa hampir. Ya mungkin kalau banyak kan yang punya anak gitu kan. Tapi ada juga ulama-ulama besar yang dia tuh nggak punya anak. Iya, banyak. Dia itu fokus nuntut ilmu, tapi gini, pengorbanan dia nggak punya anak, karya-karya dia itu dipakai sama umat masa kini. Iya. Karena emang dia ibaratnya investasi lah dari Allah nih supaya umat yang akan datang tuh nanti belajar dari hasil karya-karya dia, gitu maksud gua. Jadi gini kan maksudnya Jadi kayak kan kalau lu fokus belajar kan nggak punya anak, misalkan nggak punya keluarga, lu kan nggak punya distraction. Fokus berarti ngerti nggak maksud gua? Iya. Ya kan? untuk membuat suatu karya dunia dan akhirat. Maksudnya Iya, buat suatu ilmu gitu kan. Memang itu ditakdirkan juga sih. Ya kalau zaman sekarang lu boleh fokus ilmu, apa sih mau ngapain? S2 mana mungkin lu S2 nggak bisa punya nggak mau nikah, nggak mau. Itu kalau ditarik ke masa modern udah nggak relevan. Ngerti nggak maksud gua?
Kalau zaman dulu kan segala semua terbatas, ya kan. Kalau di sini Masih- udah lebih mudah Iya. kayak nggak ada, maksudnya kendala lu berilmu tapi lu punya nikah dan punya anak. Udah banyak kemudahan, teknologi apalagi. Jadi menurut gue itu nggak bisa juga kita tarik kesimpulan kalau boleh. Tetap bahkan hukumnya aja kalau nggak salah tuh kata Gus Miftah tuh makruh. Paling rendah tuh makruh, nggak sampai mubah, makruh. Jadi nggak haram, nggak halal, nggak haram, ditinggalin bagus dapat pahala. Kalau lu nggak child free nih lu punya anak kan dapat pahala tuh. Tapi kalau lu nggak lakuin, atau kalau lu lakuin, lu nggak dosa tapi makruh. Tidak dianjurkan. Iya. Gitu. Jadi gitu, bukannya boleh. Lu salah kali tuh, Habib nggak ngomong gitu. Nah, siapa yang bisa nebak public figure yang kita omongin dari tadi dapat giveaway? GoPay 50.000. Aduh, jadi gitu ya. Oke lah, mungkin udah cukup lah kita bahas tentang child free lah ya. Kita simpulin bahwa memang child free itu pada dasarnya adalah hak dan pilihan dari masing-masing individu di setiap dunia ya. Di setiap dunia. Waduh. Setiap dunia lagi, seluruh dunia, apa masyarakat manapun gitu. Terserah lalu mau child free atau enggak, yang jelas yang kita sepakati bertiga nih, meskipun tadi ada banyak kita kontra-kontra gitu ya. Tapi yang kita sepakati adalah jangan mengkampanyekan child free itu dengan cara yang tadi seperti yang kita bahas, dan jangan merendahkan orang-orang yang punya anak ketika lu meyakini bahwa lu memilih untuk child free. Karena itu akan menjadi ya tadi dibilang sebuah polemik yang akhirnya membuat kontroversi gitu. Iya. Dan gue mau nambahin juga kalau misalnya ya balik lagi ke ibu-ibu pada umumnya yang stage dia kalau misalnya punya anak nggak bakal cepet tua juga sih. Iya. Kayak banyak banget sih Emak gue juga muda banget tuh emak gue. Maksudnya nggak usah lo harus perawatan salmon DNA juga sih, atau yang kayak Apaan tuh? apa-apa gitu ya. Gue baru tahu ada salmon DNA. Ada Tapi- gue salmon DNA aja. Iya, Buat saya salmon sashimi aja udah. Lo nggak harus Apaan perawatan lagi? Salmon mahal. tempel-tempel di muka. Iya, nggak harus perawatan mahal sih sebenarnya. Kayak banyak lah hal yang bisa lebih awet muda. Malah justru kayak Dan gak usah pakai perawatan mahal. Kita punya anak kita sih. sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam kita gitu. Banyak hal ramuan-ramuan tradisional lah gitu yang bisa bikin awet muda banyak banget cuy. Herbal kita tuh banyak, kita kaya cuy. Rapat sari itu kalau dengar-dengar. tuh. jadi ya nggak nentu lo nggak punya anak jadi lebih muda. Iya, jangan Banyak itu tuh statement lu cabut tuh. Katanya banyak case banyak banget kok ibu-ibu katanya muda. anti-aging apa. Ibu-ibu muda yang masih kinclong. Kata kuliah umur 35 tahun dari fotonya. Anjing. Ya adalah intinya gitu. Oke, kita simpulkan udah selesai ya apa yang kita diskusiin ini, semoga ya yang kalau ada manfaatnya diambil guys. Oke, thank you Kak Alovita udah gabung di podcast Ngopi. Terima di kasih episode Kak dua ini. Alovita. Thank you. Semoga sehat-sehat. Semoga anaknya. maju terus usahanya ya, jadi ibu yang semakin keren ya. Yang anti aging. Tapi punya anak bro. Yang salmon DNA. Gue juga nggak pernah disangka umur 30 tahun. Ya, duh nyebut umur kan. Oh, 30 tahun. Kepala 3 loh. Gue masih kayak, oh masih kuliah ya gitu. Jadi kayak nggak masalah punya anak. Iya anjir. Nggak masalah punya anak. Jadi Gitu Bro, ya. Jangan jadikan child free ini sebagai agenda yang merendahkan pilihan orang lain untuk punya anak guys ya. Itu pada Iya, karena di luar intinya. sana ada banyak orang yang berjuang buat punya anak. Betul. Ada. Pejuang garis 2 disebutnya. Iya loh. Pejuang garis 2. Jadi oke, kita wrap aja. Thank you yang udah datang Kak. Alright Bal, langsung closing aja. Thank you yang udah nonton guys. See you guys on the next episode. Gua Rizky Bidharma pamit undur diri Gua Dibal. Sampai jumpa. di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you. Alright, wrap it up.